Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Banyak yang bertanya, investasi apa yang bisa membuat saya kaya raya? Apakah dengan berinvestasi saham saya bisa langsung kaya? Dan berbagai pertanyaan lain yang bernada serupa. Keinginan untuk cepat kaya membuat banyak orang terjebak dalam keserakahan, dan tidak jarang mereka terjebak dalam investasi bodong alias abal-abal. Semua orang ingin kaya. Apa sebenarnya definisi kaya? Kaya itu relatif dan subjektif. Ada orang yang hanya punya uang 10 juta sudah merasa sangat kaya. Namun ada juga orang yang mempunyai uang 10 miliar masih merasa belum kaya. Menurut majalah Forbes, seseorang dikategorikan kaya jika ia mempunyai penghasilan lebih dari 1 juta US dollar per tahun. Mike Tyson adalah orang yang mempunyai penghasilan lebih dari 300 juta US dollar per tahun sewaktu ia masih bertinju. Namun kini ia mempunyai utang lebih dari 35 juta US dollar. Jika demikian, apakah ia bisa dikatakan kaya? Mengutip guru bisnis Tung Desem Waringin, yang juga belajar dari Robert Kiyosaki dan Buckminster Fuller, yang didefinisikan sebagai seberapa lama seseorang bisa bertahan hidup. Kaya didefinisikan sebagai seberapa lama seseorang bisa bertahan hidup apabila ia berhenti bekerja. Dengan demikian, kekayaan dapat diartikan sebagai seberapa besar passive income yang Anda peroleh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup Anda. Kekayaan adalah kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup Anda tanpa harus bekerja. Saya lebih suka menyebutnya sebagai kemakmuran, karena orang yang mempunyai banyak aset belum tentu makmur. Orang yang makmur dapat memenuhi kebutuhan hidup dari passive income, penghasilan tanpa harus bekerja. Jadi, meski ia tidak lagi bekerja, kehidupannya tidak akan terganggu. Ada banyak cara untuk memperoleh passive income. Di antaranya, yang pertama, menjalankan bisnis yang tidak memerlukan kehadiran kita. Kedua, menyewakan rumah untuk kos-kosan. Ketiga, royalti dari penjualan album, naskah, hak cipta atau hak paten. Keempat, obligasi. Dan yang kelima, dividen saham. Semua passive income tersebut tidak dalam sekejap bisa memberikan hasil. Penciptaan sebuah sistem bisnis yang berhasil tanpa pengawasan pemiliknya membutuhkan perjuangan keras di awal terbentuknya bisnis tersebut. Dalam 5 tahun, 9 dari 10 perusahaan atau bisnis yang dibangun biasanya gulung tikar. Demikian pula penyewaan rumah atau kos-kosan memerlukan modal yang tidak sedikit, antara lain untuk membeli properti baik melalui KPR atau tunai. Untuk mendapatkan royalti dari sebuah hak cipta atau karya, diperlukan talenta khusus dan keuletan dalam menciptakan sebuah karya. Demikian pula untuk obligasi dan saham, diperlukan kecermatan dalam memilih obligasi dan saham dari emiten yang memberi potensi keuntungan yang lebih besar dan dengan resiko terbatas.